Iya, iya. Promosinya itu kan dia tadi si Coldplay itu si bandnya itu di sosial medianya nge-live. Udah live. Mari nge-vlog di Kebunisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebunisan. Oke, seperti biasa kali ini kita punya tips ataupun informasi bisnis yang tentu aja ini bisa berguna buat teman-teman. Tapi sebelumnya aku mau kasih tahu dulu nih, ini channel apa sih? Ini adalah channel edukasi bisnis, marketing, dan dunia desain grafis. Dan channel ini merupakan bagian dari studio desain grafis Kebun Desain yang menjual berbagai jasa seperti jasa desain logo, desain kemasan, desain sosial media, dan juga jasa legalitas. Iya, jadi buat teman-teman yang pengen order desain logo, desain kemasan, desain apapun gitu ya buat bisnis sampai daftar-daftar legalitas buat bisnisnya, itu bisa langsung kontak nomor WhatsApp yang ada di deskripsi. Kayak gitu ya. Oke. Oke, ini dia ada informasi menarik apa yang bisa kita share ke teman-teman kali ini. Oke. Sebenarnya kita akan bahas tentang Coldplay ya. Kebetulan hari ini tanggal berapa nih sekarang? Sekarang sih kalau misalnya kita syuting itu tanggal 17, tapi nggak tahu nih nanti pada saat tayangnya ya. Jadi hari ini tuh lagi war. Kok orang bisa gitu ya sampai berebut tiket gitu. Padahal konsernya masih lumayan jauh kan ya? Lumayan jauh lah. Masih lumayan jauh. Bulan apa itu? 2 bulan lagian. 2 bulan lagian lah seperti itu intinya. Ini kok bisa gitu ya, sebuah fenomena di mana konser musik sampai war tiketnya. Dan masalahnya tiketnya nggak murah gitu. Nah itu dia, dan masalahnya tiketnya nggak murah. Nggak murah, konsernya masih lama, terus orang rela perang lah untuk mendapatkan tiket itu. Jadi kita akan bahas gimana sih strategi marketingnya biar bisa rame seperti itu. Oke, strategi marketing jualan tiket konser nih ya. Nanti barangkali bisa ditiru sama pelaku usaha-usaha yang lain nih. Betul sekali. Ini dari Instagramnya Klinik Marketing. Paling ditunggu jutaan orang di dunia. Kupas trik marketing ala konser Coldplay. Jadi di sini dikatakan untuk pertama kali dalam sejarah Coldplay menggelar konser di Indonesia. Memang dalam sejarah baru si Coldplay di Indonesia ya. Dari semua perjalanan tur konser Coldplay, band asal London ini nggak pernah gagal dalam mencapai kesuksesannya di setiap konsernya. Dan tim kreatif Coldplay selalu sukses nyiapin strategi marketingnya. Nah, ini nih di setiap belahan dunia atau belahan negara manapun dia itu selalu sukses gitu. Entah itu dari sebelum sebelum acaranya, pada saat acara, sampai setelah acaranya. Iya, selalu ludes lah ya tiket yang dijual itu. Dan marketing seperti apa sih yang mereka gunakan sampai ditunggu oleh ribuan orang? Jadi kita akan bahas tentang marketing mix Coldplay dilihat dari 4P. 4P ini ada produk, place, price, dan promotion. Kita yang akan kita bahas yang pertama adalah produk. Jadi si Coldplay ini mereka nggak cuma sekedar ngejual konser ya, yang jadi produk utama mereka saja, tapi mereka jual yang namanya experience. Benar. Jadi si produknya itu ngasih experience yang lebih ketika nonton konser. Betul. Karena kan sampai banyak meme atau video-video reaction uang bisa dicari, tapi Coldplay belum tentu konser lagi. Iya. Takutnya bubar atau apa. Terus experience yang yang dikasih ketika konser itu cukup unik. Yang aku dengar sih ya itu si Coldplay itu salah satunya mengusung tema yang ramah lingkungan buat buat konsernya, entah itu dari segi lampunya itu dari jingkrak-jingkraknya penonton katanya, listrik yang dihasilkan. Oh gitu? Iya, aku sempat baca beritanya gitu ya, kalau nggak salah nanti aku tampilin deh searching beritanya gitu ya. Itu jadi listrik yang dihasilkan buat menyalain lampunya itu berasal dari jingkrak-jingkraknya si penonton. Keren sih. Terus di setiap konser Coldplay selalu melakukan ledakan warna ke arah penonton. Adanya pesta kembang api yang dikemas jadi satu. Experience yang mengesankan dari konser-konser Coldplay sebelumnya itu adalah daya tarik konser
Coldplay itu sendiri. Ya contohnya tadi yang seperti dibilang konser ramah lingkungan yang menghasilkan lampu atau listrik buat lampu itu dari hasil gerakan si penonton itu sendiri. Dan yang nontonnya kan banyak juga ya. Iya, puluhan ribu gitu. Oke, yang berikutnya adalah price. Tadi produknya udah, sekarang price-nya. Kamu sadar nggak sih harga konser Coldplay ini tidak dijual semahal kayak tiket konser lainnya, tapi mereka bisa sangat sukses menjanjikan show yang sangat wow. Menurut si Klinik Marketing sih nggak se-wow biaya tiket yang lainnya, tapi menurut aku wow sih 11 juta itu. Wow sih, kalau Blackpink kemarin berapa ya? Nggak tahu deh. Mungkin lebih tinggi kali ya, tapi nggak tahu lah. Pokoknya sih dikatakan di sini lebih tinggi, lebih rendah dibandingkan tiket-tiket konser yang lainnya gitu. Nah, mereka memanfaatkan economy of scale katanya, di mana tempat konsernya nanti disulap menjadi arena konser yang komplit. Lokasi konser Coldplay ini akan diselenggarakan di Stadion GBK yang bisa menampung hampir 70.000 lebih penonton. Jadi intinya sih dia menggunakan economy of scale ya. Jadi satu tempat itu bisa digunakan untuk apapun gitu. Dalam artian konsernya tuh komplit di satu tempat itu. Entah itu mungkin nanti ada pamerannya, ada apanya, tapi di satu tempat itu gitu loh. Iya. Ya tempatnya luas banget ya kalau GBK. Nanti kalau misalkan jual merchandise gitu, ada booth-booth, ya pasti di semua sektor ada. Di setiap gerbang tuh enak lah buat ada booth atau ada permainan. Game dulu sebelum konser. Nunggu konser gitu kan, masih di luaran, masih siang-siang itu ya bisa main-main dulu mungkin kayak gitu. Sekali. Nah tadi produk, terus price, dan yang ketiga adalah place atau tempatnya. Nah dari segi tempat juga Coldplay termasuk band yang nggak mau sembarangan pilih lokasi konser. Mereka mengutamakan tempat yang nyaman bagi penonton dan ramah lingkungan. Nah lokasi GBK ini atau Gelora Bung Karno dipilih karena lokasi ini mampu menampung puluhan ribu penonton. Jadi penting nih mikirin kenyamanan dan jangkauan pelanggan pada tempat yang dipilih. Ya benar sekali, si Coldplay ini memang memilih tempatnya yang memang gampang diakses banyak orang. Terus juga dia nggak serta-merta milih stadion yang mungkin yang ada di ujung Indonesia gitu. Tapi ini benar-benar di jantung kotanya Indonesia gitu. Iya benar. Ya pusat, ya ibu kota lah ya. Yang satu kotanya itu se-Jakarta itu bisa sampai berapa puluh juta orang gitu ya. Sama sekota aja gitu udah penuh gitu ya. Kayaknya sih. Mungkin yang nonton kayaknya dari Jakarta doang. Bisa jadi yang menang war itu kayaknya. Gitu. Nah, oke, yang terakhir adalah promotion. Nah, beberapa cara Coldplay promosiin konsernya. Coldplay selalu membuka sesi live melalui sosial medianya untuk menyapa penggemarnya. Nah, ini adalah dia menggunakan teknik word of mouth atau WOM dari para fans. Bener sih. Jadi emang gitu ya? jadi emang si fansnya sendiri yang ngomongin tentang konser Coldplay. Jadi marketing yang dibilang gratis ya gratis sih. Iya benar. Berarti kalau pakai WOM dari mulut ke mulut lah ya. Iya dari mulut ke mulut. Itu artinya basis dari fansnya gede banget. Iya, fansnya gede banget. Cuman kan untuk menumbuhkan fans yang gede itu kan lama banget waktunya. Iya benar. Bayarannya waktu. Memang tidak pakai uang, tapi waktu yang berbicara. Gitu. Banyak orang yang membicarakan best experience-nya mereka ketika nonton Coldplay, dan itu jadi trik marketing sendiri dari para fans Coldplay. Nah, band Coldplay itu punya keunikan di mana mereka selalu mengusung konsep ramah lingkungan yang tadi Bidun bilang nih. Jadi nggak heran ya kalau marketing Coldplay ini selalu sukses di setiap negara karena mereka bisa ngasih kesan berbeda kepada para penggemarnya. Jadi yang aku salut sih adalah promosinya nu. Promosinya itu kan dia tadi si Coldplay itu si bandnya itu di sosial medianya live. Udah live dia ngomongin tentang konsernya lah, tentang experience-nya, yang ngomongin itu langsung si bandnya. Nah otomatis nanti akan ada respon dari si para fansnya. Wah bener nih, memang kemarin aku ikutan konser Coldplay, experience-nya wow banget misalnya. Terus ramah lingkungan dan lain-lain. Akhirnya pada ngomongin, wah aku pengen nyobain dong, mudah-mudahan ada konser di negaraku. Nah akhirnya kan itu bisa jadi test case sendiri untuk si penyelenggaranya. Misalnya
mungkin di sosial medianya Coldplay nanti bisa voting. Indonesia mau nggak nih ada konser Coldplay? Nanti ada votingnya. Iya. Animenya banyak, otomatis ya sudah. Jadi gini, jangan dibayangkan promosi dari mulut ke mulut gitu ya. Para fans itu kayak mulut ke mulutnya dulu, zaman dulu gitu. Enggak, iya. Dek, bakal ada. Nah, enggak gini ya. Enggak. Tapi sekarang mainnya di media sosial. Orang posting, wah bakal ada ini, bakal ada ini, bakal ada ini, bakal terkoneksinya bahkan sama orang yang enggak ngefans pun sama Coldplay bisa tahu. Bisa tahu. Dan yang kerennya lagi, itu memang harus dibayar dengan fakta ketika WOM-nya itu. Memang bener konsernya itu konser yang wow banget experience-nya gitu. Iya. Jadi ibarat kata biarkanlah si fansnya yang ngomong gitu. Iya, bener. Fansnya juga pada kreatif lagi. Bikin statement-statement yang bikin orang tuh iya juga ya. Misalkan yang tadi itu deh yang ini belum tentu ada konser Coldplay lagi. Uang bisa dicari. Kan gitu ya. Itu kan statement-statement dari dari fans-fansnya ya yang jadi meme gitu kan. Iya, betul. Yang jadi video lucu gitu. Iya, betul. Yang tersebar dan itu men-trigger orang gitu. Betul, men-trigger orang untuk pengen ikut, pengen lihat. Bahkan yang bukan fansnya juga, ya juga sih ya. Kok nyobain aja gitu. Kan gitu ya. Benar sekali ya. Itu dia. Jadi kalau misalnya untuk melakukan trik marketing ini ya pertama kamu harus banyakin dulu fansnya. Terus gimana sih cara banyakin fansnya? Ya banyak caranya, mungkin dengan bikin konten-konten organik seperti ini. Ya, kualitas produknya. Terus juga ikut-ikutan komunitas gitu dan lain hal lainnya lah seperti itu. Oke, itu aja ya video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat nih buat teman-teman yang memang berkecimpung di UMKM dan mau niru tips atau trik marketingnya si Coldplay ini. Oke, jika dirasa suka jangan lupa di like, di komen, di subscribe dan jangan lupa juga di share ke teman-teman kamu supaya bermanfaat, terinspirasi pakai trik marketing seperti ini kayak gitu ya. Dan kalau pengen mendukung channel ini supaya semangat terus bikin konten-konten edukasi, bisa klik tombol dolar ya. Tombol atau dolar. Iya kayak gitu. Oke, thank you, sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye bye.